Lemonite. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan Nisari pada pelajaran fikih ibadah untuk kelas 3. Kali ini kita akan membahas masih di bab 6, yaitu tentang amalan sunnah di bulan Ramadan, video pembelajaran yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan keberkahannya untuk kita semua. Baik anak-anakku semuanya, kita langsung saja. Hari ini kita akan membahas 3 poin, yaitu cara melaksanakan sholat tarawih, yang kedua bilangan atau jumlah rakaat sholat tarawih, dan yang ketiga waktu dan keutamaan sholat tarawih. Nah, kita masuk ke cara pelaksanaan atau cara melaksanakan sholat tarawih. Yang pertama, dilaksanakan sebanyak 8 rakaat atau 20 rakaat ya. 8 rakaat ditutup witir 3 dan 20 rakaat ditutup dengan witir 3. Nah, pembahasan sholat witir akan dibahas di video pembelajaran selanjutnya. Kemudian selalu diawali dengan niat. Nah, karena kita biasanya sholat tarawihnya berjamaah, maka niatnya menggunakan niat sholat tarawih yang berjamaah. Bagaimana bunyinya? Masih ingat yang kemarin dibahas? Sudah ada di video pembelajaran yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tarawih rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Makmuman ya, karena kita jadi makmum. Baik, itu niatnya. Yang ketiga, setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Artinya baik yang 8 rakaat atau 20 rakaat dikerjakannya 2 ditutup salam, 2 ditutup salam. Insya Allah sudah pada tahu semuanya ya untuk sholat tarawih. Nah, jadi kalau yang rakaat sholat tarawihnya 20 rakaat berarti ada 10 salam, dan kalau yang sholat tarawihnya 8 rakaat ada 4 salam. Nah, seperti itu. Selanjutnya, syarat dan rukun sholat itu sama dengan sholat fardu atau sholat sunnah yang lainnya ya, tidak ada perbedaannya. Jadi hanya yang beda hanya jumlah rakaatnya yang banyak. Kemudian boleh dikerjakan munfarid atau berjamaah ya. Nah, yang keenam ini adalah setiap 2 rakaat disunahkan membaca zikir dan salawat Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah selesai sholat ditutup dengan doa ya. Doanya ini cukup panjang. Doa sesudah sholat tarawih itu cukup panjang. Jadi kalian bisa lihat di buku fikihnya halaman 85. Di situ ada doa sholat tarawih. Nah, biasanya doa sholat tarawih ini dipimpin oleh Bilal atau ustadz yang ditugaskan untuk membacakan doa. Nah, nanti makmumnya, jamaahnya tinggal mengaminkan. Nah, sekarang salawatnya, kalau salawat Nabi ya biasa saja ya, seperti biasa kan sudah tahu ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, seperti itu. Nah, ini ada zikir nih yang bagus ketika sholat tarawih. Zikirnya seperti apa? Nah, ini biasanya di masjid-masjid ya selalu membacakan zikir ini ketika selesai sholat tarawih, atau kita bisa baca ketika selesai 2 rakaat ya, seperti itu. Nah, apa bunyi zikirnya? Yang pertama adalah syahadat, kemudian istighfar, dan ada 2 doa yang dibacakan. Nah, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, lalu astaghfirullah. Lalu yang doa yang pertama, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang selanjutnya, nas'aluka ridho'aka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai permintaan maaf. Maafkanlah aku yang Maha Mulia. Kami memohon keridhaan-Mu dan surga, dan kami berlindung dari murka-Mu dan siksa neraka. Ya, ini adalah zikir
ketika sholat taraweh. Kita bisa ulang sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, biasanya diulang sampai 3 kali ya. Nah, zikir ini ada baiknya ya, ada baiknya dihafalkan atau kalian membawa catatan nih, dicatat di kertas. Nah, ketika setelah selesai sholat dibacakan. Nah, itu dibawa terus setiap hari ketika sholat taraweh. Nah, insya Allah nanti akan hafal. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Bilangan sholat taraweh atau jumlah rakaat sholat taraweh. Beberapa ulama membagi 3 ya. Yang pertama ada 8 rakaat, 20 rakaat, dan 36 rakaat. Nah, yang 8 rakaat ini adalah bersumber dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Hibban. Nah, Rasulullah biasanya melaksanakan sholat tarawih itu sebanyak 8 rakaat. Namun 8 rakaatnya sholat Nabi itu seperti lamanya seperti orang biasa ya, kita yang sholat 20 atau 36 rakaat. Jadi cukup lama. Walaupun hanya 8 rakaat tapi lama Rasulullah ya. Nah, itu dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hibban. Yang kedua, 20 rakaat itu sesuai dengan istihad Khalifah Umar bin Khattab ya, sahabat Nabi Umar bin Khattab itu selalu biasanya ya melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Yang terakhir adalah 36 rakaat, yaitu sesuai dengan istihad ulama Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang ketiga ini sepertinya ya, yang setahu misalnya itu jarang ada di masjid-masjid di Indonesia. Kenapa? Mungkin ini kalau dilaksanakan akan memberatkan para jamaah yang mungkin jamaahnya sudah tua, ada yang sudah berumur ya. Kalau 36 rakaat itu terlalu lama ya. Jadi biasanya di masjid-masjid di Indonesia, di lingkungan kita melaksanakannya melaksanakannya 8 dan 20 rakaat. Selanjutnya adalah waktu sholat taraweh ya, ini adalah waktunya. Sholat taraweh dilaksanakan sebulan penuh ya. Istimewanya karena dilaksanakan sebulan penuh. Kemudian hanya ada pada bulan Ramadan, berarti intinya kita sholat taraweh setahun sekali ya. Mengapa kita berlomba-lomba melaksanakan sholat taraweh? Karena kita tidak tahu nih umur kita akan sampai nggak di bulan Ramadan berikutnya. Kemudian dilaksanakannya setelah sholat isya dan batas waktunya sampai sebelum datang waktu subuh atau azan subuh. Jadi kalau kalian ketiduran malam lupa sholat taraweh karena batasnya sampai waktu subuh. Jadi panjang waktunya. Dan yang terakhir adalah keutamaan sholat taraweh ya. Sholat taraweh ini adalah sholat sunnah yang hanya ada pada bulan suci Ramadan dengan jumlah rakaat yang cukup banyak dan biasanya dilaksanakan secara berjamaah untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Lalu karena kita berjamaah melaksanakan sholat taraweh, maka akan terjalin silaturahmi antara sesama muslim. Nah, dan terakhir, pada 10 malam terakhir ibadahnya ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena akan ada malam Lailatul Qadar atau malam Nuzulul Quran. Ya, seperti itu. Ini adalah keutamaan sholat taraweh. Oke, baik anak-anakku semuanya, kita sampai di penghujung video pembelajaran kita. Cukup singkat saja, bisa juga kalian langsung baca bukunya sambil disimak videonya. Terima kasih yang sudah tertip PJJ. Seperti biasa akan ada penugasan melalui Google Form. Tolong dikerjakan dengan baik dan disapin hari ini. Jangan lupa subscribe dan follow Facebook dan Instagram kita. Thank you for watching. Bisa ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.